Selamat pagi, kita kembali lagi dengan mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital. Pada hari ini kita akan belajar tentang kewarganegaraan digital. Namun, kali ini Bapak akan dibantu oleh Iim sebagai virtual asisten Bapak kali ini. Baiklah, hari ini Iim akan membantu menjelaskan materi tentang kewarganegaraan digital. Jadi, tolong perhatikan ya. Secara konsep, kewarganegaraan digital mencakup semua warga digital berkewajiban untuk menjaga etika dan norma, serta memiliki tanggung jawab atas segala perilaku di dunia maya. Lingkungan digital sebagai siswa. Yang pertama yaitu lingkungan belajar. Ketika siswa mendapatkan akses digital, komunikasi digital, dan literasi digital. Yang kedua, ada lingkungan sekolah, di mana siswa memiliki hak dan kewajiban digital, etika digital, dan keamanan digital. Siswa wajib menjaga etika berkomunikasi dengan sesama teman maupun guru dalam lingkungan sekolah. Dan yang terakhir, siswa mengenal lingkungan luar sekolah. Terdapat hukum digital, hukum yang melindungi setiap warga digital, yaitu Undang-Undang ITE. Lalu, transaksi digital. Siswa dapat melakukan transaksi jual beli di toko online. Bagaimana cara kita mendapatkan akses internet? Caranya, kita atau instansi harus berlangganan Internet Service Provider (ISP), sebuah perusahaan jasa penyedia internet. Contohnya seperti Telkom, Indosat, XL, atau ISP swasta lainnya. Internet adalah jaringan komunikasi global yang terdiri dari jaringan-jaringan komputer yang terakses ke publik. Tadi kita sempat membahas tentang kesehatan digital. Apa istilah internet sehat? Internet sehat adalah aktivitas manusia yang sedang melakukan kegiatan online, baik browsing, chatting, sosial media, upload, dan download secara tertib, baik, dan beretika sesuai dengan norma-norma aturan yang berlaku di masyarakat. Hal yang perlu dihindari dalam menggunakan internet yaitu pertama adalah kita dilarang untuk mengejek, menghina, hingga membuat perselisihan antar pengguna media sosial. Lalu yang kedua, kita dilarang untuk menyebarkan informasi palsu atau hoax. Yang ketiga, dilarang untuk mengakses situs-situs yang dilarang seperti perjudian, pornografi, dan lain-lain. Keempat, kita dilarang untuk mengambil data yang berupa teks, gambar, video tanpa seizin atau tanpa menyebutkan sumbernya. Yang kelima, jangan sampai kita menceritakan hal-hal yang terlalu pribadi ke media sosial. Bahaya dunia maya. Yang pertama adalah intimidasi cyber atau cyberbullying, membuli teman, membuli sahabatnya. Yang kedua, ada kejahatan cyber atau cybercrime, menyalahgunakan data untuk kepentingan yang tidak benar. Yang ketiga, ada pelecehan cyber, cyber harassment. Yang keempat, ada pornografi, menyebarluaskan hal-hal yang berbau porno. Kiat aman dalam jaringan. Yang pertama adalah lindungi perangkat dan akun. Lindungi perangkat dengan antivirus, gunakan password akun yang kuat. Yang kedua, jadilah seorang yang baik. Jika kita ingin diperlakukan baik oleh orang lain, kita juga harus memperlakukan orang lain dengan baik. Jangan membullying. Yang ketiga, berbagilah dengan hati-hati. Jangan membagi hal-hal yang bersifat pribadi seperti KTP. Berikutnya, bergabung dengan cerdas, jujur, dan berhati-hati. Bergabung dengan grup-grup media sosial yang menambah wawasan kita, yang menyebarkan berita-berita informasi yang benar, dan hati-hati dalam bergabung dengan grup-grup yang belum kita kenal.
Keamanan menggunakan internet. Yang pertama, harus menggunakan password yang unik dan menarik, namun mudah diingat, yang terdiri dari kombinasi angka, huruf, dan tanda baca. Yang kedua, hindari menggunakan password umum seperti nomor telepon, kelahiran. Yang ketiga, hindari memasang aplikasi software yang tidak dikenal atau malware, virus. Yang keempat, jangan simpan user dan password di kertas, komputer, atau handphone. Karena jika nanti hilang, akan dapat ditemukan orang. Yang kelima, jangan lupa keluar atau logout selesai menggunakan akun situs, terutama ketika kita menggunakan perangkat orang lain. Dampak negatif internet yang tidak kita sadari. Yang pertama, kurangnya komunikasi tatap muka. Kita lebih sering untuk berkomunikasi dengan media sosial. Yang kedua, kurangnya kreativitas. Ketika kita ingin membuat sesuatu, kita pasti akan mencari di internet. Yang ketiga, cyberbullying. Melihat media sosial yang membullying atau mengejek atau mengkomentari tentang kita. Yang keempat, membuang-buang waktu. Bermain game, menonton film, tidak terasa waktu akan terbuang secara sia-sia. Yang kelima, mengabaikan keluarga dan orang sekitar. Kita akan asyik bermain handphone. Yang keenam, privasi terancam karena kita sering mengekspos kegiatan-kegiatan kita yang secara pribadi ke media sosial. Yang ketujuh, insomnia. Kita akan terlambat untuk tidur, kesulitan untuk tidur, begadang. Yang kedelapan, ketidakaktifan fisik. Kita akan lebih cenderung berbaring, rebahan sambil bermain gadget. Ada dampak negatif, tentu saja ada dampak positif penggunaan teknologi digital internet. Ada beberapa pengusaha sukses bidang teknologi digital di Indonesia. Contohnya Ahmad Zaki, pemilik Bukalapak. Yang kedua ada pemilik Kaskus, Andrew Darwis. Ketiga ada pemilik Bisnet atau pelayanan ISP, yaitu Adi Kusuma. Berikutnya ada pemilik Gojek, yaitu Bapak Menteri kita, Bapak Nadiem Makarim. Yang berikutnya ada Traveloka, pemiliknya ada Ferry Unardi. Yang berikutnya ada Tokopedia yang dibuat oleh William Tanuwijaya. Ada juga tiket.com yang dibuat oleh Natalie Ardianto. Berikutnya ada Jason Lamuda yang berhasil menciptakan situs fashion terbesar di Indonesia yang bernama Berry Benka. Kesimpulannya, sebagai netizen kita harus menjaga etika, norma, dan tata krama baik di dunia nyata maupun dunia maya. Karena kesalahan kecil di dunia maya berakibat sangat fatal. Berhati-hatilah dalam berperilaku dan bercengkerama di dunia maya.